Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam program Saudaraku di mana-mana. Sambil kita menunggu, saya akan menyiapkan. Halo, terima kasih yang sudah bergabung. Sesaat lagi kita akan mengundang Bunda Ernim Ilyas. Jadi kita pada malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Bunda Ernim Ilyas dan ADS beliau bernama Kakak Adi. Kakak Adi ini adalah ADS berusia 27 tahun saat ini, kurang lebih 27 menuju ke 28 tahun, dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara beliau mendidik Kakak Adi pada waktu itu. Halo Bunda Feni. Iya, kita akan mulai. Kita akan mengundang Bunda Ernim Ilyas terlebih dahulu. Baik, sambil kita menunggu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ini Adi. Halo Kakak Adi. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Akhirnya ketemu. Biasanya cuma ketemu di berita aja. Sama di YouTube, sama di video-video. Ya, alhamdulillah bisa ketemu ya Bunda Kinsi. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini bersama Bunda Ayah sekalian. Saat ini sudah ber-14, insya Allah nanti akan bertambah lagi. Ya, Dan banyak juga yang waktu itu saya pernah pernah melakukan polling kira-kira siapa yang akan diundang untuk sharing begitu, dan banyak sekali yang menyarankan dengan dengan Mama Adi seperti itu karena memang sangat menginspirasi seperti itu ya. Ini Kakak Adi saat ini berusia berapa Bunda? Tepatnya 27 atau 28 ya? Saya tadi takut. 27 mau 28 sebentar lagi. Oh, 27 mau 28. Ya. Nanti awal-awal tahun besok 28 Februari. Oh, Februari 20, sudah 28. Masya Allah. Baik Bunda, mungkin bisa langsung sharing begitu ya Bunda, atau Bunda ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Kami persilahkan Bunda dan Kakak Adi, silahkan memperkenalkan diri supaya Bunda-Bunda Ayah di sini saling mengenal sebelum kita mulai ke acara intinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam kenal warahmatullahi wabarakatuh. untuk bunda-bunda yang sudah bergabung. Mungkin udah ada yang kenal, tapi bertambah kenal. Tapi yang belum kenal, baiklah saya perkenalkan hari ini. Saya Ibu Ernim Ilyas dengan adik saya ini si Adi. Nama nama lengkapnya Adi Ferdi Ramadan. Happy Akrab Ramadan. dipanggil tuh Adi. Jadi saya tuh familiar dipanggil orang-orang Mama Adi. Ini Mama Ya, Adi. iya, Nama bekennya Mama Adi. iya, begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi ya, sering bersama gitu, Baik bersama Bunda. bunda-bunda semua. Halo Kakak Adi, mau lambaikan tangan ke Ayah Bunda? Masya Allah. Banyak yang ngefans sama Kakak Adi katanya Bunda. Banyak orang tua ADS yang ngefans sama Tuh, Kakak Adi. kepanggilnya Adi tuh yang nggak tahan. Adi banyak senyum aja, Bun. Dari dari Ummu Zafira, salam kenal Kakak Adi dari Zafira di Perumnas Klender, Jaktim. Oh iya, sama-sama di kalender. Zafira, salam kenal kembali gitu dia. Halo. Oh, nah, halo gitu. Ya Allah, banyak Ada sekali nih teman-teman nanti. baca.
Nanti sama kalau ada Adi. pertanyaan, kami persilahkan ya langsung di kolom komentar. Baik, Bunda. Kita boleh masuk ke pembahasan kita yang inti ya, Bunda. Pertama, Oke. mungkin bisa diceritakan waktu 27 tahun yang lalu itu, apakah sudah ada tes kromosom atau Bunda itu langsung diberitahu atau bagaimana Bunda pada awalnya itu? Uh, Oke, Bunda. Nanti saya boleh berbagi sedikit dulu cerita tentang Adi ya, mulai ya dari lahir. Silahkan Eh, Bunda. ya, kira-kira 28 tahun yang lalu, Adi itu lahir di sebuah klinik bersalin dekat rumah. Waktu Adi itu lahir, Adi tidak langsung nangis, tidak langsung nangis seperti bayi lainnya. Tapi beberapa saat kemudian dokter mengasih tindakan sampai Adi bisa menangis itu. Terus di rumah sakit kami itu dirawat beberapa hari. Kemudian setelah dibolehkan pulang, sebelum pulangnya dokter bilang kepada saya bahwa eh, Adi anak saya ini katanya ada penyempitan di jantung. Ada penyempitan di jantung. Sebelum saya pulang dikasih tahu. Untuk itu ibu harus nanti di rumah ibu harus melakukan perawatan yang lebih intensif buat Adi supaya Adi ini jangan seperti memberi asupan susu, jangan terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru yang bikin dia itu keselak Tersedak, gitu. iya. Iya, kesedak gitu. Terus kalau memandikan harus hati-hati, jangan langsung masuk air guyur gitu, tapi harus pelan-pelan. Diatur dulu masukinnya, jangan dibikin langsung nanti dia langsung kaget. Itu nggak boleh kalau seandainya. Pokoknya diusahakan Adi itu jangan bikin kaget. Kalau seandainya dia langsung diguyur langsung dengan air, nanti dia kaget, efeknya itu menimbulkan nanti kejang dan katanya bisa menimbulkan biru di jari di tangannya gitu. Nah itu saran dokter ke saya pas waktu pulang dari rumah sakit. Setelah itu juga dokter menyatakan ke saya, membilangkan ke saya bahwa selain itu dokter ini melihat Adi ini ada beda dengan bayi lainnya gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu perbedaannya di mana. Kelihatannya ada beda. Tapi nanti setelah ibu merawat Adi di rumah dalam beberapa waktu, seandainya ibu ada waktu, mohon dikontrol lebih lanjut ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya biar ibu bisa mendeteksi diagnosanya yang sebetulnya gimana gitu. Ya begitu setelah itu saya di rumah karena dilihat itu perawatan saya nggak tahu awam sama sekali ya saya nggak tahu bahwa dia tuh kelainan apa-apa jadi saya merawat Adi itu di rumah yang disarankan dokter tadi aja seperti pemberian susu, Susu. memandikan, jangan bikin dia kaget jadi seperti itu aja. Jadi saya tambah dengan perawatan bagaimana saya melahirkan anak saya pertama. Soalnya anak saya pertama itu bagaimana saya merawatnya, ya saya rawatlah. Terapi Adi itu kayak seperti kakaknya gitu. Jadi ya kebetulan saya waktu itu juga bekerja. Jadi saya harus membagi waktu juga. Saya jauh dari saudara, jauh dari jauh dari bapak. Dikomenin sama Adi. Jauh Terus dari ya Bapak. akhirnya saya ya lakukan perawatan kayak begitu ya bagaimana saya merawat kakaknya jadi biar artinya kebetulan saya juga bekerja ya saya harus berbagi jadi saya memang nggak fokus di waktu itu oh papanya kerja saya bekerja saya punya anak dua kakaknya juga satu kakaknya itu terpaut umurnya cuma beda 3 tahun sama Adi laki-laki juga tapi alhamdulillah kakaknya tuh hmm, saya didik bareng lah sama Adi gitu kan terus karena saya bekerja saya tinggal sama pembantu
malam waktu itu pembantu memang ya nggak bisa kita mendapatkan pembantu yang sesuai di hati gitu, tapi mau tak mau gimana saya nggak ngerti tuh waktu itu, karena saya harus berjuang juga untuk bekerja sama suami ya, karena waktu itu juga belum tahu pasti anak saya bagaimana. Ya udah saya rawat kayak gitu. Dengan berpanjang waktu dia itu saya rawat selama 6 bulan pertama itu, perkembangan itu seperti biasa aja saya lihat gitu. Umpamanya anak yang bagaimana proses anak tengkurap, merangkak, Tengkurap, membalik. tegak kepala gitu ya Bunda. Iya, masih mengangkat kepala, bagaimana masih normal kayak begitu saya lihat selama 6 bulan pertama itu. Jadi Pertama. saya nggak terlalu fokus karena saya bekerja masuknya pagi pulangnya sore gitu. Maklum kerja di perusahaan swasta ya, jadi kita Iya. on time waktu gitu. Tapi alhamdulillah waktu saya bekerja, tempat kerja saya itu dekat dari rumah. Saya bisa memantau kalau Hmm. siang saya pulang. Bisa. Iya. Nah, pulang kayak begitu. Ya akhirnya eh, karena begitu ya, kalau pas ada waktu kontrol imunisasi saya antar imunisasi dengan imunisasi lengkap ya, begitu aja saya merawat Adi sampai waktu itu. Tapi dengan perpanjangan waktu, berjalannya waktu, lama kelamaan udah umur setahun hampir 2 tahun kok anak saya nggak bisa Jalan. berjalan, terlambat, nggak bisa berjalan, nggak bisa berbicara, nggak bisa mengeluarkan kata-kata apa-apa gitu. Tapi dilihat di fisiknya masih normal-normal Sehat. aja gitu kan. Hmm. Kok dia nggak bisa berjalan? Kenapa ini gitu kan? Lah hampir 2 tahun dia juga belum bisa berjalan. Paling 1,5 tahun tuh baru mulai-mulai. Saya bandingkan dengan kakaknya. Kakaknya itu aja 9 bulan udah bisa berjalan. Numbuh gigi udah, ini udah kan gitu kan. Ya udah akhirnya di situ baru saya berikhtiar ke dokter. Berarti sekitar dia udah berumur 2 tahunan, hampir umur 3 tahun itu baru saya kok anak saya nggak bisa juga berjalan, kok anak saya nggak bisa mengeluarkan kata-kata gitu kan. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Cipto, di sana disarankan lah periksa ke keseluruhan, maksudnya keseluruhan itu diperiksa Screening mata, kesehatan. ya mata, Pendengaran. paru, pendengaran, dilakukanlah pemeriksaan itu semuanya. Setelah dilakukan pemeriksaan itu, ternyata hasilnya yang itu bagus, tak ada kelainan apa-apa. Oh, Ternyata yang tadi bagus. diduga dokter pertama lahir kan ada penyempitan jantung. Kelainan Lama jantung. Iya. karena perawatan itu karena tidak terlalu tidak terlalu signifikan banget, jadi ternyata bagus gitu, tidak ada kelihatan macam-macam. Ya udah, kenapa ini anak, ini nomor ini anak, tapi memang kelihatan di apa, di wajahnya memang Jari. udah Oh, wajahnya. nah apa di ya wajahnya waktu itu agak-agak beda dari kakaknya. Sebilangnya saya kan cuma membandingkan sama Iya, kakaknya sama gitu. kakaknya. Betul, betul. Iya, sama Apalagi kakaknya saya cuma, seumuran ya, Bunda. iya beda 3 tahun. Dulu kakaknya kok kakaknya pinter, dipuji orang, kok cantik, kok ganteng, kok gini gitu kan, kok beda perkembangannya apanya di wajahnya ada di situ. Akhirnya akhirnya setelah perlakuan itu normal semua, dokter sarankan tes kromosom. Waktu itu saya beberapa saat kemudian saya tes kromosom, lakukan tes kromosom. Dari hasil tes kromosom itu memang dinyatakan ada kelebihan kromosom. Jadi dokter memvonis anak saya penyandang Down syndrome. Down syndrome. Itu Itu oh, waktu mau 3 tahun ya, Bunda? iya, Sudah mau udah mau tiga tiga tahun ya itu, tahun. Bunda? Iya, Adi itu kan lahir tahun 95. Terus Iya, saya kontrol ke situ itu tahun 98. Berarti udah mendekati umur itu, 3 tahun. sekitar akhir-akhir tahun 97 lah, hampir mendekatin 3 tahun umurnya. Baru saya tes kromosom, segala tes lengkap gitu, karena awalnya saya lihat normal aja pergerakannya, tapi karena kelihatan udah beberapa tahun nggak bisa jalan, nggak bisa ngobrol, karena kita bekerja jadi nggak terlalu fokus tadinya Iya. kan, di mana kelainannya dia kita nggak terlalu fokus awalnya.
dan saya pun juga nggak banyak dapat info gimana sekolah apa segala nggak dapat info gitu ya. Maklum lah 28 tahun yang lalu mungkin Mama Kinsi Iya. tahu kali ya berapa tahun yang lalu gitu. Ya Masih itu. belum seperti saat ini ya, Bunda. Iya, belum. Jadi akhirnya ya setelah saya divonis tadi penyandang Down syndrome, akhirnya ya udah dokter bilang ke saya anaknya Down syndrome. Untuk itu dokter bilang ya anak ibu udah Down syndrome begini mau dikata apa? Ibu nggak bisa berharap banyak. Bagaimana anak ibu ke depan? Ibu berharap dia kuliah, dia jadi insinyur, jadi apa nggak bisa. Cuman ibu fokus bagaimana dia bisa mandiri. Paling tidak untuk dirinya dia sendiri. Itu yang disarankan dokter waktu itu ke saya. Ya udah, gimana nggak terpukul ya hati waktu itu Iya, mendengar betul. nama orang tua ya dibandingkan dengan anak saya yang pertama. Begini kok anak saya begini gitu kan. Ya agak terpukul. Namanya kita sama mungkin ibu-ibu lain juga merasakan gitu kan. Ada ya Iya, orang merasakan hal yang sama. mendengar kata-kata gitu senang kali ya. Tapi walaupun begitu, kita pulang ke rumah berdiskusi sama suami karena kita jauh juga dengan saudara-saudara yang lain. Jadi di sini kita aja ya paling yang ada saudara ya agak-agak jauh tinggalnya kan gitu kan. Jadi kita fokus sama suami bagaimana eh, udah dapat info begini kita kita terpukul, sedih, galau. Jadi kita tidak bisa kayak begini. Kita harus berjuang. Saya tuh harus bertekad bagaimana anak saya ini bisa hidup normal seperti layaknya orang-orang gitu maksud saya karena saya Iya, bandingkan dengan kakaknya gitu kan. kakaknya. Jadi ya di situ barulah saya fokus sama suami. Saya berjuang cari informasi sebanyak-banyaknya walaupun dokter membilangkan tadi anak ini tidak bisa apa-apa. Tapi kita harus berjuang, tidak bisa kita mengandalkan dokter ngomongnya begitu gitu kan. Di situ baru saya berjuang cari informasi sebanyak-banyaknya gimana. Disitulah saya mulai Adi ini saya fisioterapi, terapi pijet, dan sampai ke terapi bicara. Ya, coba Mama Kinsi bayangkan udah 3 tahun dikasih terapi bicara kan kita tahu sendiri kalau dari nol digini pernah saya ke Cipto itu kan udah 3 tahun nah udah umur gede bu susah dibilang gitu kan udah susah mengaturnya anaknya kadang-kadang udah membantah kan gitu kan jadi saya Tidak bisa walaupun protes. susah bagaimana saya tetap berjuang gitu kan saya antarin itu ke Cipto sampai saya bekerja waktu itu minta dispensasi ke saya ingat kalau Perusahaan. terulang lagi ya ingat-ingat lagi masa lalunya memang memang terpukul gitu kan jadi saya ke dokter minta dispensasi bahwa saya harus masuk jam 9 umpamanya saya pagi nganterin anak saya dulu berapa lama tuh saya kayak begitu baru saya gini sampai di rumah udah itu kan ke pembantu lagi kan jadi samanya saya sama saya kan cuma sebentar gitu kan jadi sama suami itu waktu dia nganterin terapi itu fokus tuh diantar berdua sama suami pernah lah terapi bicara terapi terapi terus udah berjalan beberapa lama kita berjuang lah mencari bagaimana dia tuh bisa hidup layak seperti orang-orang gitu kan terus ya begitu akhirnya melakukan terapi-terapi bisa gitu. Nah, terus berlanjut lagi dalam berperpanjangan waktu ya anak ini udah umur 5 tahun udah umur 5 tahun kan udah terapi apa akhirnya saya udah umur 5 tahun ini anak harus ada masa sekolah kan gitu kalau Iya, anak masuk saya yang masa jadi sekolah. ya udah 5 tahun udah masuk TK gitu kan saya nggak tahu bu benar-benar saya nggak tahu itu ada SLB ada apa nggak tahu sama SLB. sekali nggak tahu sama sekali waktu itu lalu waktu itu nggak tahu saya sama sekali ada sekolah SLB apa awam deh saya karena saya dari awalnya nggak tahu sama sekali setelah itu saya cari-cari info gimana anak ini bisa sekolah gitu kan akhirnya cari sekolah sini katanya suruh tes IQ dulu tes IQ saya tes IQ lah waktu itu di tempat dia terapi bicara
di Santirama. Dia tes IQ waktu itu di situ, IQ-nya di Santirama itu 61. 61 waktu itu. Tes IQ, setelah tes IQ saya cari sekolah. Cari beberapa sekolah, ada satu sekolah yang agak favorit lah gitu. Terus saya masukin di sana, anak saya ditanya dulu untuk bicara, gimana anak saya bisa bicara. Anak saya mau masuk sekolah untuk belajar. Karena dia nggak bisa Iya. bicara itu gitu kan. Nggak mungkin anak saya masuk sekolah bisa bicara. Akhirnya nggak bisa masuk di sekolah di situ gitu kan. Saya cari-cari lagi, dapatlah sekolah di Bina Karya Insani, nggak jauh juga di rumah. Paling 1 kali Dari rumah. dari rumah gitu kan. Dapatlah anak saya sekolah di Bina Karya Insani. Di sana Adi bersekolah ya belajar seperti biasa, dia bersosialisasi, belajar olahraga. Itu tuh udah Adi udah mulai mandiri itu, Mbak. Mandiri maksud saya tuh Adi sekolah itu udah bisa masang baju sendiri, udah bisa ngancing sendiri. Dia pergi sekolah itu diantar sama pembantu, diojekin sama saya sama pembantu ke sekolah. Sudah itu saya berangkat ke kantor, bapaknya berangkat ke kantor. Jadi itulah dia setiap hari ke sekolah, saya bekalin. Pagi-pagi saya bangun itu, saya siapin dulu buat dia, makan dia, bekal dia gitu kan. Jadi Pantun. memang pembantunya nggak bisa banyak ininya gitu kan. Akhirnya ya udah berjalanlah itu sekolah di sana beberapa waktu. Dia udah hampir umur 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 8 tahun kali ya, dia kan umur 5 tahun masuk sekolah. Pertama sih di sekolah di situ karena umur 5 tahun di situ nggak ada TK, nggak apa kan. Memang waktu itu di sekolahnya belum bisa nerima, masih kecil Bu, tahun besok Iya. aja gitu kan. Tahun besok aja Bu, katanya gitu. Saya mohon waktu itu ke gurunya, titip aja dulu Bu, titip aja dulu Bu. Titip Akhirnya aja bisa, dulu. ya, akhirnya bisa dia sekolah di situ gitu. Uh, Terus setelah sekolah itu dia belajar lah, saya antarin sama ojek, sama titip sama pembantu, saya pergilah kerja, kakak suami saya yang bekerja gitu. Ya udah, adik si kakaknya juga udah sekolah juga waktu itu kan. Iya. Ya Sudah SD begitulah, ya, kalau Bunda. kita jauh dari orang tua dengan saudara ya di bisa-bisain gitu kan. Supaya anak juga bisa, ya dilalahnya juga dalam waktu sekolah saya dapat ujian juga tuh. Adi bisa bersosialisasi, bisa ini dapat ujian juga. Adi pernah ketabrak Mbak di sekolah waktu Ya Allah. itu, ditabrak lari. Ujian Ya Allah. juga di sekolah waktu itu tuh, pernah kejadian dulu waktu sekolah. Umur umur berapa itu, um, umur baru ya sekitar umur 7 6 tahun, 8 tahun itu kali Mbak, umur 7 tahun itu kebetulan pintu pagar sekolah terbuka, orang-orang nggak tahu dia keluar gitu kan. Dia keluar, ada mobil box lewat, terus adinya tabrak. Adi ditabrak, dibawa kabur itu adinya sama mobil yang nabrak. Dibawa kabur adinya sama mobilnya nabrak. Akhirnya ada orang dagang di situ ngeliat bahwa adinya ketabrak. Akhirnya dikejar oleh guru sekolah, dilaporin dan dikejar Ya guru Allah. sekolah. Dapat, kalau nggak dapat kebetulan mungkin dibuang di jalan anak saya. Ya Allah. Ya Allah, Bunda. Nah waktu itu saya bekerja Mbak. Berarti itu ada yang melihat begitu ya, Bunda, yang Ada penjualnya yang itu, melihat. yang tahu kalau Nah, ada Adi di sana. iya, nggak sengaja pintu pagar kebuka, ini anak keluar gitu kan. Karena jam istirahat juga apa jam olahraga waktu itu. Akhirnya ya Allah menolong, begitulah anak-anak kita ya. Mungkin udah itu Allah yang menolong waktu itu. Ya saya bekerja, diteleponin anak saya dari situ, kan dikejar tuh Mbak itunya, Iya, tiba-tiba dikejar dapat foxnya tadi itu. ketemu. Nah, ketemu di jalan, katanya mau dibawa kemana ini anak, katanya ngakunya dibawa, dia berhentinya dekat klinik, masa dibawa ke klinik gitu kan. Pas di klinik gitu akhirnya dibawa orang-orang ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit, adik bawa sakit, adik langsung ditolongin, langsung operasi, mah patah ini tangan Patah itu, tangannya. patah tangannya.
Gitu. Pasagip, Ya orangnya Allah. nggak mau tanggung jawab. Saya di kerja, papanya kerja. Itu ujian, ujian buat kita. Tapi kita harus harus sabar, Tetap semangat, tetap sabar. sabar, tetap semangat. Ujian dalam waktu dia belajar. Itu bikin bikin suatu semangat buat kita. Nah, itu cerita ya, cerita dari saya bagaimana perjuangan saya untuk mendidik Adi itu. Nah, begitu masalah terapi dijalanin, sekolah dijalanin. Nah, akhirnya sekolah jalan, terapi jalan. Beberapa saat dia udah beberapa tahun dia sekolah, kira-kira 3 tahun dia di sekolah. Nah, dilihat oleh salah satu gurunya, Adi ini di sekolah itu bagus, motoriknya bagus, ininya bagus, tapi memang dibicaranya nggak Agak bisa kurang gitu, begitu ya. kurang gitu kan. Terus ibu gurunya nyaranin ke saya, Bu, katanya, Adi ini kelihatan bagus di motoriknya, walaupun di bicaranya kurang. Ibu ada suatu komunitas di Rawamangun latihannya, katanya. Kalau ibu mau, ibu antarin Adi rutin ke sana. Itulah tanggung jawab ibu. Kalau ibu mau, antarin ke sana latihan, katanya. Ibu cari tahulah ke sana, dibilang gitu kan. Nama komunitasnya Spesial Olimpik Indonesia yang Soina itu. Soina. Oh, Ya, Soina itu ya, Bunda. ya. Soina Spesial Olimpik Indonesia. Akhirnya saya cari tahulah itu Soina di Romangun. Ya akhirnya dapat saya bergabunglah dengan Soina waktu itu sekitar 2003 lah. 2003 saya mulai bergabung sama Soina, berarti dia itu 2003. baru umur 8 tahun. 8 tahun, 9 tahun, 2003 apa 2004 lah gitu kan. Nah, dia mulai bergabung di Soina. Nah, kan berarti Adi itu udah mulai mendiri. Kalau sekolah diantarin sama ojek, sama pembantu, bukan dampingin saya gitu ya. Ya di waktunya tadi juga karena saya harus bekerja. Kalau tidak bekerja dengan apa saya biaya dia kan gitu. Betul. Saya cuma Ya, betul, betul, Bunda. saya Betul. bukan mengoyok jadi wanita karir, bukan, tapi saya cuma membantu suami supaya anak saya bisa gitu kan. Soalnya kan biaya, kalau dia speed terapi apa segala kan punya biaya gitu kan. Kalau saya diskusi sama orang, kalau saya bertanya sama orang harus jalan keluarnya gimana, ibu harus berhenti kerja, harus fokus sama dia. Selalu ada orang menanya, menjawab kayak gitu. Saya kan harus berpikir 2 kali. Kalau saya berhenti bekerja, saya biaya pakai apa? Jadi saya harus usaha, bagaimana saya menghadapi Adi, bagaimana saya harus bekerja gitu. Ya semuanya Dan saya memang lebih jalanin. lelah begitu ya, Bunda. Iya, saya jalanin dengan ya Bismillah aja, kita harus fokus bagaimana gitu kan. Ya udah setelah dia bergabung ke Soina, ya di situ memang awalnya dia umur 8 tahun itu ya belajarlah di bagian anak kecil dulu bergabungnya. Di situ ada namanya istilah yang atlet. Di situ anak-anak Yang belajar atlet. kayak umur 2 tahun sampai 8 tahun gitu. Walaupun dia umur Iya, 9 tahun, 10 tahun karena baru masuknya di situ gitu. masuki yang atlet dulu. Yang atlet dulu. Di sana belajarlah dia bagaimana meniti papan, bagaimana dia belajar keseimbangan, Oh, meniup. motoriknya begitu ya, Bunda. Umpamanya ini ada kertas ditiup bagaimana, bagaimana dia cara melompat, bagaimana ini diajarin begitu. Disitulah Adi lama, Adi di situ ada 3 tahun kali Adi belajar di yang atlet. Akhirnya kan banyak atlet-atletnya kan banyak kok, anak saya udah umur sekian tahun kok masih di sini aja ya. Melihat juga Iya. kita kan anak-anak yang udah masuk ke naik ke atas, sudah lomba lari, udah apa kan gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa memaksakan diri kita, jangan memaksakan diri kita kalau anak kita belum bisa dinaikin ke atas kan gitu. Ya udah saya sabar aja, gimana Adi belajar di yang atlet. Lama kelamaan Adi di situ pelatih melihat prestasinya dia, perkembangannya dia,
Akhirnya Adi diikutin lomba, diikutin apa, ditariklah Adi ke lari ke Lari bagian pertamanya ya Bunda. ke bagian atletik. Nah, baru ditarik Iya. Adi ke atletik, dari yang atlet baru ditarik ke atletik. Itu dalam perjuangan lama itu Mbak. Maka dalam proses gitu kan, enggak sekali langsung gitu, banyak pertimbangannya gitu kan. Nah, akhirnya Adi pindah ke atletik yang middle. Atletik Ya, yang middle setelah yang tadi middle. ya Bunda. Yang naiklah setingkat dari yang atlet masuk ke atletik yang middle gitu kan. Middle. Nah, Adi udah mulai ikut ada event-event gitu kan. Di Soina itu setiap tahun ada lomba-lomba, ada event namanya Porcada apa untuk olahraga daerah dulu, ada Porwil gitu kan. Jadi setiap tahun tuh ada event terus. Nah, Adi ikut tuh. Adi ikut terus ada event. Alhamdulillah di waktu itu Adi ikut bisa berhasil, dia apa namanya, ya dapat medali, dapat juara gitu. Di awal-awal itu di waktu yang atlet itu juga udah diperlombakan baru, tapi kan belum, masih udah ikut diperlombakan juga dia di waktu itu. Nah, yang di atletik yang lari itu sama lompat jauh segala itu udah di waktu masuk ke bidang lari di middle itu. Middle. Kalau di Iya. Soina itu ada ini nggak sih Bunda? Mohon maaf, misalnya kita mau bergabung nih, misalnya ayah Bunda di sini ada bergabung kan setiap daerah biasanya ada ya. Itukah Iya. apakah ada misalnya pendaftarannya, biayanya, kemudian anak itu akan dimasukkan per satu kelas atau dicoba-coba gitu? Oh kakak Enggak. Adi dicoba ke lempar, dicoba ke lompat, dicoba ke lari atau bagaimana Bunda? Enggak, kalau yang di kita di DKI Ya. bergabung ke Soina itu kan kita latihannya setiap hari Sabtu pagi. Sabtu pagi jam setengah tujuh udah ada di Peledrum Rawamangun gitu. Kalau di sini latihan tetap datang aja ke Rawamangun ikut berlatih. Yang penting orang tuanya semangat, orang tuanya mau nganterin anaknya. Uh, Dilihat dulu perkembangan anaknya. Biasanya anak-anak baru itu kalau anak yang kecil-kecil ya masuknya ke yang atlet tadi. Yang atlet. Nah, kayak yang atlet tadi. Tapi kalau yang anaknya udah besar gitulah, udah umur belasan tahun gitu, dia udah bisa di luar sana, dia juga udah bisa latihan renang sendiri, udah Ya. ada yang latihan renang pribadi gitu ya. Nah, akhirnya dia bergabung ke Soina, itu larinya dia dulu baru masuknya ke atletik biasanya Mbak. Kalau anak Ke begitu, dia middle tadi itu ya. iya, iya. Nah, ke situ biasanya masuknya dulu. Karena kalau semua cabur olahraga tuh kan memang larinya ke atletik. Fisik dulu kan, Iya. fisik itu kan di atletik. Mau cabur bowling ke, mau cabur renang ke, tapi kan harusnya fisiknya ke situ. Jadi anak-anak yang baru masuk ke Serina itu kalau yang kecil masuk ke yang atlet, anak yang Yang gede atlet masuknya ke ke lari, middle. dia ke middle Lari. gitu. Nah ya, di situ orang tuanya bisa apa namanya, boleh orang tuanya memilih, oh anak saya udah latihan renang, kata dia bilang gitu kan di rumah, dia udah bisa latihan, dia latihan renang juga, privat juga untuk menambah kemajuan anaknya, kan dia tahu mencari di mana potensi anaknya bisanya kan gitu, dia Lebih bisa kenal menentukan. begitu ya Bunda. Iya, dia bisa menentukan nanti kalau dia mau ke lari atau ke renang atau ke mana, menurutnya dia bisa berdiskusi sama pelatih. Oh, anak saya udah bisa. Pelatihnya. Iya. Jadi begitu Mama Kinsi di Soina. Makanya kok banyak sekali ya ada lari, kemudian bowling, kemudian lempar lempar lembing ya Bunda untuk kakak Iya, Adi itu Bunda. Jadi kok tolak kok peluru, banyak sekali lompat dan jauh. semuanya semuanya menang begitu loh Bunda. Saya sampai ini gimana ya maksudnya apakah pertama itu anak difokuskan lari dulu setelah lari kemudian dicari bakatnya lagi atau seperti tadi yang Bunda tanyakan tadi ternyata kita bisa berdiskusi. Oh, ini sudah bisa lari, bisa coba di cabang yang lainnya seperti itu ya Bunda. Mungkin orang tua itu anak saya tuh kayaknya bisa di renang,
saya udah latih juga privat di renang gitu. Boleh, nggak apa-apa. Di Soina itu kan ada guru renangnya juga, mungkin bergabung di situ. Jadi nanti anak itu dimasukin ke renang gitu. Boleh ke sepak bola, ke mana, boleh. Jadi ya tergantung bakat anaknya juga, ibunya juga bisa lah mempotensikan anaknya bisa ke sini gitu kan. Nggak juga kita memaksakan, kita nggak bisa memaksakan. Tapi kadang-kadang kan orang tua, oh anak saya harus begini, harus bisa gini. Kadang-kadang kehendak Harus orang bisa ini, tua. harus bisa ini gitu ya Bunda. Iya, Kepingin biasanya. gitu ya rasanya. Iya. Nah, kita harus ya sesuaikan dengan kemampuan anak kita di mana gitu. Kalau kita masih anak kita maunya begini, ya carilah pelatih di zona itu, berdiskusi sama dia. Kalau anak saya pindahin ke sini gimana? Kalau anak saya gini gimana? Bisa. Itu. Bunda, apakah Bunda punya motivasi ketika misalnya kami sebagai orang tua baru dengan anak dengan Down syndrome itu kan biasanya kita kayak kapan ya anak saya bisa jalan gitu. Kapan ya ini kok sudah umur segini misalnya kok belum bisa jalan seperti itu kan kayak misalnya Kinsey 17 bulan gitu masih masih harus digandeng seperti itu. Ada nggak sih Bunda motivasi bagi kami bahwa kakak Adi itu bisa berjalan usianya hampir 3 tahun tapi saat Hampir dua saat tahun, dewasa hampir dua menjadi tahun. atlet. Iya, Iya, hampir saat dua dewasa tahun menjadi sudah hampir. atlet yang benar-benar atlet juara lari seperti itu, Bunda. Apakah ada pesan yang ingin Bunda sampaikan untuk kami yang selalu rasanya tuh kayak gupuh gitu, Bunda. Kok belum ini ya, kok belum itu ya, kayak gitu. Ya kalau saya sih eh, kayak Andi kan, saya pandang dari dulu dia kok lama, nak saya nggak bisa lari ya, saya nggak bisa berjalan gitu. Udah saya latih dulu, saya latih, gimana yang saya ikat lah di pinggangnya, ditatah jalan ya semaksimal Oh mungkin iya, sebagai iya. kita. Iya, nah saya begitu dulu tuh, saya ikat pinggangnya dengan kain gitu kan, saya tatah-tatah jalan gitu, gimana gitu. Nah, awalnya dia berjalan gitu, memang kayak tubruk nabrak gitu kan ya Iya, akhirnya nabrak-nabrak. nabrak gitu akhirnya ya kita pantau kita dampingi jadi kita ya yang tadi itu orang tuanya harus sabar harus telaten untuk anaknya itu intinya pertama sekali ya udah sabar semangat gitu Sabar, kalau orang semangat. tuanya tidak sabar nggak semangat untuk anaknya harus bisa ya susah juga intinya itu di saya intinya Masya itu. Allah. Saya izin ada titip salam ini Bunda. Jadi ada salam dari untuk kakak Adi dari adik Wais di Semarang. Kemudian ada juga dari Bunda Lili mengirim salam untuk kakak Adi, salam kenal untuk Bunda. Iya salam kenal lagi Yadi gitu bang. Dari Bunda Salam. Yolanda, salam kenal kakak Adi. Jadi banyak ya Bunda ya yang Iya memang apa namanya ingin begitu ketika kita memiliki anak dengan Down syndrome, kemudian kita pasti browsing-browsing anak dengan Down syndrome yang berprestasi seperti apa, pengen tahu bagaimana bagaimana apa namanya kakak adik dibesarkan dan kemudian anak dengan Down syndrome yang berprestasi lainnya seperti apa begitu Bunda. Kalau ingin iya saya simpulkan tadi itu kan kakak adik itu sekolahnya, mohon maaf, sekolahnya di SLB berarti ya Bunda untuk iya di pertamanya SLB. yang Iya, itu bentuknya SLB. Untuk SLB. SLB sendiri itu apakah ada semacam sesi konselor atau konsultasi ketika rapotan kan biasanya mungkin kalau ketika saya dulu sekolah hanya berdasarkan nilai, ini nilainya segini seperti itu. Apakah ketika di SLB itu kakak Adi benar-benar sangat detail Bu, ini anaknya kemampuannya di sini tolong diarahkan ke Selina gitu. Karena tadi dari cerita Bunda itu seperti langsung tertuju gitu. Bu, ini anaknya bagus di motorik. Ajak ajak ke Solina seperti itu. Iya Langsung iya langsung jelas begitu Bunda sarannya. iya. Iya, begitu. Ya mungkin tidak semua sekolah kali ya, tidak semua guru kali yang memandang kayak begitu ya. Mungkin ada juga guru yang perhatian. Ya, makanya saya bilang Adi ini banyak dapatnya itu ya dari sekolahnya itu. Saya nggak ada pembantu Mbak beberapa lama. Kasihan, saya kan nggak sekolah Hadi kan. Saya nggak sekolah Ya. Hadi, jadi ibu gurunya kasihan. Kok Adi nggak sekolah Bu, pembantu nggak ada, jadi nggak ada yang iniin kan gitu. Lama Adi libur sekolah. Akhirnya
saya titip sama orang bu gurunya Mbak. Lama itu saya titip sama bu gurunya, ada salah satu bu gurunya. Pagi dah saya bekalin bajunya, salinnya, ini segala saya bekalin, saya antarin ke sekolah. Ya ada antarin Hmm, sekolah dengan bawa bekal segala-segalanya, bawa bekal dia ganti bajunya, bekal makan ganti baju. siangnya gitu kan. Ah, nanti ibu gurunya bawa ke rumah. Nanti sore saya pulang kerja, saya ambil ke rumah ibu gurunya. Ada ibu gurunya Ya yang Allah. begitu ke saya. Lama itu Mbak berjalannya. Ada gurunya begitu ke saya. Kasihan Adi tidak sekolah Bu, katanya. Adi begini, Iya. kata dia bilang gitu. Jadi saya bekalin lah Adi itu dengan lengkap dengan baju salinnya. Saya membayangkan Adi itu udah bisa mandi sendiri, tapi kalau mandi kan habiskan air banyak Mbak kalau anak begini kan gitu mandi Suka guyur-guyur. air, benar Bunda. Suka air. Kinsey juga suka Iya, sekali dengan air. kalau mandi itu harus guyur air banyak gitu kan. Saya berpikiran di rumah orang ngambilin ngabisin air kayak ini, kepikiran di saya kan bagaimana anak saya, tapi alhamdulillah gurunya, karena gurunya dia itu saya percaya ini gurunya gitu kan, karena sarannya dia Iya. juga bawalah Adi itu dititip mas saya sama gurunya, perhatian gurunya begitu. Mungkin nggak semua guru sih yang kayak begitu ya, ada yang perhatian kayak itu. Rezekinya dapat guru yang seperti itu. Ya alhamdulillah gitu, banyak yang saya dapatin, yang bisa banyak kesulitan saya ada aja jalannya gitu. Ada aja jalannya, betul. Ya, Insya Allah. Ada aja. Saya juga merasakan hal yang sama begitu Bunda. Seperti ada aja jalannya gitu, ketemu siapa. Dan itu rezeki itu memang tidak harus materi ya. Ketemu guru Iya, yang baik, ketemu dokter yang support, itu juga termasuk rezeki yang luar biasa. Ini ada satu pertanyaan Bunda dari Bunda Hoka Rahayu. Bunda mau tanya, kan tadi selisih anak pertama dengan anak kedua itu kan 3 tahun. iya. Bagaimana cara awalnya memberitahu si kakak kalau adiknya itu berbeda? Begitu. Hmm. Saya kan bedanya 3 tahun, tapi begitu anak saya lahir yang kedua ini, karena anak saya yang pertama itu beda, tapi saya dari awal memang udah mendidik anak ini sama adiknya tuh dekat gitu. Dah dari awalnya saya udah didik dia begitu. Jadi kalau seandainya kebetulan waktu itu kan beda 3 tahun, beda 3 tahun. Kalau anak saya yang pertama umur 7 tahun, Adi umur 4 tahun tuh, anak saya empat yang tahun. pertama tuh umur 7 tahun. Kebetulan anak pertama ini hobinya olahraga juga. Padahal kita Oh, di rumah itu nggak ada, papanya bukan hobi olahraga, saya tidak hobi bukan olahraga, atlet saya begitu tidak ya. tahu. Jadi kakaknya ini eh, apa namanya hobi olahraga juga. Kebetulan saya tuh tinggal di tempat hall bulu tangkis dekat. Jadi Dekat sekolah bulu tangkis. sekolah bulu tangkis. Jadi kakaknya ini melihat orang pergi latihan bulu tangkis, dia kepingin gitu kan. Pergilah lihat-lihat orang latihan. Akhirnya anak saya ikut privat di situ, latihan di situ. Jadi saya itu memang dari adik kecil itu udah saya ajak ke kakak, yang ngantarin kakaknya berolahraga gitu. Saya pulang kerja dah ada wanti-wanti pulang kerja jam 4, kan namanya kerja di swasta harus on time ya, karena rumah saya dekat nggak begitu jauh. Sebelum jam 4 tuh saya udah pikir nanti saya harus nyampe di rumah jam sekian kan gitu kan, udah Iya. belum 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 bel berbunyi saya udah langsung siap gitu kan, saya langsung pulang gitu. Nah, anak saya udah menunggu mau ngantarin dia les gitu, begitu juga ngantarin Adi les. Kalau di waktu itu saya udah atur, Adinya udah ngerti, di siapin baju ini, ntar mama udah naik ojek kita langsung jalan. Dia udah bisa itu, walaupun saya bekerja saya harus on time untuk anak saya gitu. Jadi karena dia udah bisa memakai baju, nyiapin ini, udah bisa dia, udah dimasukin panahnya mau ikut renang, udah siapin baju renang, udah ini. Kebetulan tambah lagi dengan waktu ya cerita kakaknya tadi, ya udah itu. Jadi kakaknya itu udah saya didik bagaimana dia menyayangin adiknya. Jadi kakaknya pergi latihan olahraga, adiknya saya bawa, dia ikut-ikutan juga. Jadi di rumah itu kakaknya bawa bawa apa main raket, main bulu tangkis,
di rumah tuh pasang payung sakit adiknya juga ingin gitu kan. Jadi Oh, udah begitu. bersatu gitu kan. Jadi udah saling saling dekat. Kalau pergi umpamanya ada acara gitu kan, acara keluarga gitu. Nah, itu waktu jamnya les kita kita ini dulu kita bawa aja bekal tuh di situ nanti gantian di mobil atau apa gitu kan ya udah bawa sekalian adiknya bawa kakaknya bawa jadi segalanya sama gitu nggak saya beda-bedain gitu kan adik kamu harus begini gitu jadi saya tidak membeda-bedakan mendidiknya dia sama gitu Jadi begitu. caranya itu adalah di program biar mereka dekat gitu ya Bunda. Dan kebetulan Hmm. hobi mereka ini sama begitu. Jadi tanpa harus adik kamu berbeda, kamu harus sayang. Karena mereka ini dekat dan hobinya sama, akhirnya sama-sama jalan terus begitu ya Bunda. Tanpa harus Ya, memandang ini berbeda, ini tidak berbeda begitu. ya, malah Mungkin dia begitu dan yang ngajarin adiknya gitu kan malah dia yang ngajarin adiknya. Nah, sampai sekarang kakaknya itu juga bergabung sama Soina sebagai pelatih bulu tangkis. Jadi udah sangat sangat mendukung kakaknya apalagi sekarang Adi udah nggak punya papa gitu kan udah almarhum jadi Adi udah Bapak ya, aja nih. Udah dibimbing oleh kakaknya, semuanya itu udah kakaknya harus adiknya harus bagaimana udah kakaknya gitu. Jadi tempat saya berdiskusi, tempat saya gimana harus udah sama kakaknya gitu. Insya Nah, Allah, terima kasih Bunda. Eh, ini ternyata ada pertanyaan lagi nih Bunda. Bunda izin tanya dari Umu Zafira. Kalau tidak salah kakak Adi itu apa namanya pernah berkuliah di salah satu universitas begitu. Bolehkah ya. diceritakan fasenya seperti apa Bunda? Proses pendaftarannya, kemudian bagaimana proses belajarnya begitu. Hmm. Awalnya Adi ini bisa kuliah, kan Adi ya lolos. Adi udah lulus, Bu. Adi Udah udah lulus, lulus. terima kasih kakak. Selamat ya. Sudah lulus dari 2018 ya waktu itu ya. Iya, jadi udah lulus ya. Masya Allah. Hmm. Ada kan tadi ada skripsinya ya Bunda ya kalau tidak salah ya yang Ada, di-printkan itu. ada. Nah, terus kan memang berawalnya dari Soina juga Mbak dia bisa kuliah itu. Semuanya tuh Adi itu berawal dari prestasinya tadi. Berawal dari dia kuliah. Nah, dia selama di Soina itu udah meraih beberapa prestasi ya, biar di tingkat Iya, nasional, internasional, mau di wilayah, dia udah banyak meraih prestasinya gitu kan. Dan dengan yang paling ber ini ya berini banget sama dia itu waktu dia masih umur masih kecil itu umur 13 tahun dia ikut Special Olympic Junior Game ke Australia Canberra. Nah, di di situ dia Canberra. di Canberra. Waktu itu dia meraih medali emas dan perak di dua cabur atletiknya waktu itu di lompat jauh dan sepak bola juga Mbak pas sepak bola tim waktu Masya itu Allah. dia dapat medali emas sama medali perak dia, waktu itu umur 13 tahun. Nah, waktu itu umur 13 tahun dapat dia medali emas sama perak. Nggak sampai di situ aja karena prestasinya itu di tahun berikutnya Adi itu dikasih penghargaan oleh Presiden SBY karena dia berprestasi di tingkat internasional itu dengan medalinya yang dari tingkat internasional itu saya juga begitu kaget terpilih dianya terpilih dikasih penghargaan Masya oleh Allah. Presiden SBY yaitu Satya SBY. Lencana Wirakarya ya Ya Allah. alhamdulillah baru umur 13 tahun Alhamdulillah. anak saya sekali ke luar negeri itu juga punya sejarah dia ikut ke luar negeri itu Mbak ikut berlomba ke situ kan udah umur 13 tahun dari umur 8 tahun 9 tahun bergabung di Soina berarti umur sekian Soina. udah bisa ke tingkat internasional ya
sebetulnya sebelum itu tuh Adi tuh udah ditawarkan juga boci, ikut boci, perlombaan boci itu kalau nggak Iya, salah saya ke Taiwan atau gimana waktu itu ditawarkan Adi itu ikut lomba boci. Waktu itu saya masih boci. bekerja. Nah, waktu itu saya masih bekerja tahun 2006 apa 2007 itu. Ditawarkan Adi bisa, ada bisa Adi mandiri ikut ke sana katanya. Terus dalam pikiran saya, aduh, niatnya saya itu kalau di Adi pergi waktu itu awal-awal ikut ke luar negeri tuh Mbak, niatnya saya ikut gitu, ngikutin Iya, anak gitu, ikut saya nemenin. gitu. Nah, nemenin gitu kan. Kan terus kataku, aduh nggak bisa saya, nggak sanggup saya masih bekerja, duit dari mana kan gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak terima Adi pergi ke situ gitu kan. Terima. Akhirnya datang lagi yang di tahun 2008 ini. Dia terpilih, memang seleksi terpilih ikut yang spesial Olympic Junior Game itu. Terus Yang ke Australia berpikir, itu. iya, kan berpikir panjang saya waktu 2008 itu. Berpikir panjang saya. Kalau saya ndak ikutin lagi dia, kapan ya anak saya bisa eh, berjuang, Lomba. bisa berprestasi, saya bilang gitu kan. Kalau mengikuti kehendak saya, kalau saya ikut juga dulu, saya kapan ngumpulin duit bisa berangkat kan gitu ya. Akhirnya di situ saya tega nggak tega, saya izinkan dia berangkat cuma didampingin oleh pelatih. Itu Bundanya nggak ikut. saya nggak ikut. Setiap dia bertanding kemanapun saya nggak ikut kecuali yang tingkat nasional. Nasional masih daerah kita, umpamanya ke Iya, Makassar, ke Palembang, ke Masya Riau itu Allah. saya ikut. Itu karena Masya eh, Allah. ya itu ya kan ekonomi tadi lambat gitu kan. Ya akhirnya ya itu dengan perjuangan saya ikutin dia yang tahun 2008 itu yang spesial Olimpik. Tega nggak tega, ada anak berangkat gitu kan, kita tegain aja, yang penting dia bisa gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan pulang dari itu dia bawa prestasi yang baik. Kalau nggak saya izinin tadi kan nggak bakalan kapan Iya, kapan nanti saya betul. bisa gitu. Nah, pas pertama kali dia keluar dia langsung membawa 2 medali, dan tahun Emas berikutnya sama dengan perak. prestasinya itu dia dapat penghargaan dari SBY. Itu suatu hal yang kita nggak duga Masya kan Mbak Allah. gitu. Jadi harus jangan ngikutin hati kita sendiri, lihat kemauan bakat anak kita kemana. Nah, kalau ada yang kita bisa percaya, yaudah silakan sama pelatihnya ini mah. Kalau enggak, kapan dia bisa? Di situ tega Betul, nggak tega, betul. kita harus tega, Tega harus gak kuat, tega. gitu. Nah, akhirnya dari dia udah banyak berprestasi di situ. Tahun-tahun berikutnya juga lanjut lagi, ada yang ke lomba aspak Asia Pasifik, yang ke Newcastle. Dia ikut juga, dapat juga berprestasi di situ gitu kan. Masya Allah. Akhirnya pas kuliah itu tahun 2015. 2015 ini Adi lulus dari sekolah di SMA. Saya bingung, ya anak saya dulu sekolah mau kemana ya, mau kemana dilanjutin. Saya udah mikir itu nyari tempat di kuliah gitu kan, gimana caranya ini sebenarnya. Ya itu yang kita bilang yang tadi, kita nggak menyangka-nyangka ada info dari Soina. Ada info dari Soina. Soina ini kan ada bukan di olahraga aja, Mbak. Di Soina itu ada lagi apa namanya ALPS. Nah, jadi ALPS itu leadership. Nah, jadi Iya, dia dapat info dari grup leadership ini ada uh, ada untuk anak beberapa orang anak Soina ini ditawarkan untuk kuliah oleh Kemensos waktu iya. itu. Oh, program dari Kemensos waktu itu ya, Bunda. Iya, program dari Kemensos waktu itu beasiswa.
tapi syarat-syaratnya anaknya ya yang udah mandiri, ya udah ini. Tuh orang kan banyak berlomba-lomba untuk mendaftar. Padahal anak saya waktu itu baru aja Adi itu lulus dari SMA, belum keluar ijazah 2015 itu. Ya gimana ya? Tadinya saya minder, Mbak, gitu kan. Anak saya iya berprestasi, tapi anak saya kan nggak bisa berkomunikasi bagus gitu kan. Masa bisa kuliah Wicaranya, kemampuan wicaranya. ya kemampuan bicaranya. Dalam hati saya tadinya agak minder gitu kan, gimana ya. Terus saya tanya, ada yang yang melatih di leadership itu namanya Kak Nana. Saya nanya gini, gimana tuh Kak Adi mau masuk di sana? Dan juga saya diskusi sama gurunya, gimana nih Adi mau kuliah bisa nggak ya? Saya bilang gitu kan, Bu dicoba aja, kata dia bilang gitu, nggak usah mundur dulu, dicoba aja daftar, dia bilang gitu kan, diikutin aja, dia bilang gitu. Ya karena dikasih support oleh gurunya begitu, coba aja, dia bilang gitu kan. Ya akhirnya saya daftar, saya ikutin syarat-syaratnya apa gitu. Ya Adi ngikutin lah tes di situ. Ya kebetulan Kemensos waktu itu memilih rumah kampus Benar. vokasi ya. Nah, rumah kampus pena sekolah vokasi yang binaan IPB Bogor. Nah, jadi eh, rumah kampus ini bermitra dengan perguruan tinggi. Salah satunya ya IPB ini. Gitu. Jadi akhirnya adinya saya daftarin ke situ, ya mengikutilah syarat-syarat yang diminta. Adi itu melalui tes tertulis, diwawancara, di itu orang tuanya Oh, juga diwawancara begitu. Setelah anaknya diwawancara, orang tuanya juga diwawancara. Waktu Adi dites itu saya nungguin di luar, Mbak. Anak saya bisa nggak ya jawab apa, kadang-kadang orang mau ngeliat, Bu, kenapa dipikirin banget, Bu? Gitu kan. Ya anak saya bisa nggak ya? Saya mikirin komunikasinya itu gitu kan. Bisa karena nggak ya? wawancara ya waktu itu Bunda. Iya, ada tertulisnya juga, ada wawancaranya juga. Nah, terus akhirnya setelah dia ada anak orang satu keluar nemuin orang tuanya gitu, nanyain alamatnya di mana. Berarti kan ditanya alamat, kok anak saya enggak Iya. keluar-keluar nanya ya, saya bilang gitu. Masya Allah. Kan ada anak yang nanya ke mamahnya alamatnya di mana gitu kan. Alamatnya di mana? Ditulis gitu kan, ada nanya gitu, ada nanya keluar gitu kan. Kan waktu itu memang satu-satunya Adi Down syndrome, Pak. Yang lainnya tunagrahita ringan, yang bisa ngomong, Hmm. yang cuman high lah istilahnya gitu. Terus anak autis, kalau anak autis kan pintar. Cuman karena tidak terarah aja kan. Jadi cuman satu-satunya Adi Down syndrome kan. Saya tuh berpikirnya, wah gimana bisa anak saya, bisa anak saya. Tapi setelah dia sudah tes tertulis, saya tanya, ya paling ditanya ya yang enteng-enteng gitu, yang mudah-mudah gitu. Ditanya yang bisa-bisa dia jawab lah, dilingkarin ke apa gitu kan. Nah akhirnya setelah tes tertulis, di situ dites wawancara juga. Kan waktu itu ada dua jurusan, jurusan JMP sama jurusan perikanan, tapi di interviewnya bareng gitu. Jadi nanti mereka yang menentukan anak ini jurusannya kemana gitu. Cocok kemana prodinya? Iya, nah gitu. Akhirnya udah melalui tes, interview, dengan wawancara segala. Nah, alhasil Adi itu bisa diterima di sana gitu, Mbak. Bisa Ini diterima di prodi apa Bunda? Hah? Yang JMP tadi itu ya? Ya, JMP Adi mengambil bidangnya, awalnya pertama tuh Adi ditaruhnya di perikanan. Terus Adinya kan ngomong, Adi nggak bisa di perikanan itu kan, perikanan apa ada ikan lele atau apa gitu kan. Terus Adi karena kebiasaannya di rumah itu suka di rumah nonton-nonton Master Chef itu, Mbak. Dia Kuliner hobinya begitu ya Bunda? seperti saya gitu kan. Kalau hobi masak-masak tuh suka gitu kan. Saya ngomong ke dosennya, ke gurunya, bahwa Adi ini bisa nggak dipindah ke
bidang ini gitu, ke JMP, jaminan mutu pangan, saya Mutu bilang. pangan. Ya, mutu pangan. Nah, akhirnya setelah dipertimbangkan, jadinya jurusannya JMP, jaminan mutu pangan Mutu gitu. pangan, Masya Allah. Ini benar-benar praktik atau teori atau bagaimana Bunda proses pembelajarannya? Proses pembelajarannya tuh lebih banyak ke 80% itu ke praktek. Hmm. 80% ke praktek. Jadi karena dia di bidang pangan, lebih kasarnya itu banyak ke prakteknya ke makanan-makanan. Salah satunya waktu itu di anak itu pas tugas akhirnya, anak itu disuruh membuat skripsinya dia, skripsi lagi kayak kayak orang beneran, dia benar-benar bikin skripsi gitu ya. Ada tadi apa namanya Iya, bukunya begitu ya Bunda? ada tadi ini bukunya. Jadi Adi itu memilih salah satu produk yang sudah dia pelajarin selama kuliah, pilih salah satu yang dia bisa uh, ditulis, mulai bikin pendahuluan apa kayak bikin begitu. Nih, begini Mbak, gini. Mungkin Nih. kurang ke kiri Bunda, ya. Masya Allah. Oh itu. Nih. Jadi Nadia sudah mau lihat Mungkin ini. Kakak Adi yang mau kasih tahu nih ke ayah Bunda sekalian tentang tugas akhirnya Kakak Adi waktu di jaminan mutu Adi, pangan di Prodi. Adi, Masya Adi, Allah. Oh, Adi itu, Adi melampirkan itu, gambar gitu ya Bunda Adi, ya. Adi Alurnya itu, seperti apa? Adi itu dia itu ambil produknya itu dia bikin produk unggulannya judulnya bikin selai nanas. Nanas. Bikin Oh, selai boleh nanas. sedikit. Nah, jadi harus dari awal mulai bahan-bahannya, dari peralatannya, dari itu dia harus tahu. Dia nulis, dia yang ngetik, jadi dibimbing. Oh, oh ini yang bahan-bahannya Kak, yang apa Ini namanya bahan-bahan peralatan. sebelum membuat selai nanasnya. Ya, ini peralatannya, bagaimana mensterilkannya sebelum dia itu, bagaimana masukin. Nah, jadi dia ngerjain sendiri. Itu. Jadi, Kak Adi yang jadi bagian kayak apa namanya ngetik sendiri, kemudian apa namanya menempatkan tadi itu gambar-gambarnya, Masya Allah. itu. Keren keren Kakak Adi keren bikin selai nanas ternyata ini apa namanya tugas akhirnya. Dan ini Tugas adalah alat dan akhirnya. bahannya, butuh gunting, butuh solatip ya Bunda itu ya Bunda Iya. wadah seperti itu. Dan itu ada foto di bawahnya itu juga foto Kakak Adi yang melakukan ini apa namanya Iya, foto praktikum ya dia. Bunda. Iya. Foto dia melakukan itu, melakukan mulai dari mengupas, menimbang, memarut, semuanya itu ada foto. Memang disuruh begitu. Harus dari awal, Masya Allah cara Bunda. dari awal bagaimana mengupas, bagaimana menimbang, bagaimana apa semuanya harus begitu. Nah, ditulis semuanya. Jadi waktu dia tugas akhir mau tes itu, yang ujinya dia itu dia ada dosen pembimbingnya, ada wakil dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya itu dokter, Mbak. Dari dia Masya orang Allah. dosen IPB semua kan. Jadi yang uji dia itu empat empat dosen. Ada sih fotonya, saya ada ini, ada video dia lagi tes gitu. Jadi memang yang diujinya itu ya dosennya itu kan tahu satu produk ini aja yang dipelajari. Umpamanya dia bikin selai nanas, diparut, sudah itu diparut, ditimbang nanasnya berapa, berapa tambahnya gula. Jadi sebelum itu saya udah ajarin kalau nanasnya berat berat daripada nanas parutnya sekian gram, nanti saya tambahkan gula 20%, bagaimana ngitungnya. Udah saya didik di rumah tuh 20%, 20/100 kali ini pakai kalkulator gitu kan. Belum tentu nanti Masya Allah. ditanyanya 20% gitu kan. Tapi kita caranya itu kita kasih tahu ke dia dulu, kalau dia nanya nanti 20% begini, berulang kali. Ya memang berulang-ulang sebelum dia ujian itu, Mbak, gitu ya, berulang-ulang. Saya sendiri juga nggak menyangka bahwa dia tuh yang saya sebutkan ke di ujinya dia itu beda angkanya dengan yang saya ajarin, tapi caranya sama kan gitu. Dia bisa menjawab, Mbak. Dia bisa Ya Allah. menjawab. Dia bisa menjawab. Masya Saya, Allah. dia membilangin ke saya tadi yang diujinya apa, Dek?
tadi yang diujinya apa dek? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, eh, dibilang yang tadi ini. Masa Adi bisa jawab? Kata mama. Iya. Akhirnya saya nggak percaya, sananya ke dosen yang dari rumah Peng- kampung. Pengujinya. Iya, apa tadi ditanyanya memang ada itu Bu. Saya memang sananya saya bisa adik kata, nggak percaya sama anaknya bisa dibilang ke saya Ya gitu. Allah. Akhirnya ya begitu, ya saya yakin anak saya bisa gitu kan, walaupun dengan tuh dia liatin kerjaannya. Ya Allah. Ngomong dia. Rinci sekali mulai dari pendahuluan, kemudian masuk ke alat dan bahan, kemudian prosesnya seperti apa dan itu Kakak Adi lakukan ya Bunda. Jadi di sini orang tua Dilakukan. harus harus percaya dan yakin bahwa sebenarnya anak kita itu bisa, Bisa. kemampuannya bisa asalkan mereka dipercaya dan diarahkan begitu ya Bunda. Saya kalau dia kuliah itu saya antar Jakarta Bogor. Jakarta Bogor itu setiap hari habis subuh saya udah mulai jalan. Habis Ya subuh Allah. jalan setiap hari. Jadi Adi itu udah terlatih. Nah, kemandiriannya itu dari awal, Mbak. Bangun paginya, makan jam makannya jam berapa. Nah, Disiplin. harus makan jam berapa. Udah disiplin dengan itu gitu kan. Kalau saya belum bangun malah dibangun, mak udah jam 2 gitu kan, jam 2 jam 3 malam tuh saya udah dibangunin tuh, udah jam 2 soalnya saya mempersiapkan bekal buat dia juga kan gitu. Waalaikumsalam. Jadi Iya, betul. alhamdulillah Ya Allah, Bunda. begitu ceritanya, jadi bisa kuliah, alhamdulillah bisa lulus, tapi belum bisa bekerja. Nah, yang saya masih masih banyak perjuangan saya itu buat Adi lagi. Masih banyak-banyak. Ibu-ibu sekarang, ibu-ibu bunda-bunda sekarang sangat-sangat beruntung sekali. Harus bisa, harus semangat, harus bisa. Soalnya banyak info, banyak segalanya. Cukup, cukup. Insya Allah. Rasanya kayak kayak deg-degan gitu loh Bunda, ikut deg-degan kayak Kakak Adi itu kan berarti bisa mengoperasikan komputer ya Bunda. Mohon maaf saya bertanya ini. Berarti untuk mengarahkan anak dengan Down syndrome itu sebenarnya mereka mampu. Bahkan sekalipun misalnya mereka itu belum mengatakan begitu ya Bunda. Sampai saya pernah sebelumnya ini saya curhat dengan Bunda, mungkin saya bisa buka di sini bahwa Kakak Adi itu juga bisa mengarahkan jalan menggunakan Google Maps begitu ya Bunda. Kalau Bisa, misalnya jalan jauh bisa mengarahkan jalannya kemana seperti itu dan mana? itu mungkin Bisa. tidak terbayang oleh kita yang saat ini orang tua muda yang kira-kira anak Down syndrome bisa nggak ya harus diajari komputer, bisa nggak ya misalnya dia harus mengarahkan jalan dan ternyata kakak adik itu bisa ya Bunda untuk mengarahkan jalan ketika di jalanan yang apa panjang seperti itu menggunakan Iya, map pun bisa, menggunakan bisa. komputer pun bisa, Masya Allah. Ya, begitu. Saya perjuangannya itu masih panjang dengan komunikasinya ini yang belum telaten. Saya ya gimana lah sampai sekarang saya masih berjuang tetap untuk dia bisa. Memang ya kata terlambat sih nggak ada ya. Kata kalau dari nol dulu saya pijit ininya dari bayi di ini saya itu kan nggak ada karena dia latihan terapi udah udah umur 3 tahun terapi Tiga bicara. tahun. Berarti kan udah kaku gitu kan diajarin. Tapi ya masalahnya sih enggak masalah, saya enggak akan tinggal diam. Anak saya harus bisa. Gimana saya harus sambil sekarang saya masukin les anak-anak apa namanya baca itu kan tetap saya masih masukin dengan guru-guru yang reguler, tetap saya masukin dia untuk dia ke Sampai depan. saat ini ya Bunda. Saya tuh salut sekali karena Bunda Ernim ini kan istilahnya sudah master begitu ya, sudah terlewati masa-masa yang sulit itu. Biasanya kan orang pasti di awal-awal itu semangat sekali, tapi Bunda ini ikut Zoom, sekalipun Zoom-nya itu materinya tentang screening kesehatan, meskipun Zoom-nya itu tentang apa namanya kemarin juga ikut juga ya Bunda ya, selalu ikut dan ternyata memiliki anak-anak dengan kebutuhan ekstra ini membuat orang tuanya juga berpikir terus begitu ya Bunda, mencari cara terus, ikut belajar terus kemana-mana, dimanapun ada sumber ilmu, ada kajian ilmu, disitulah kita kita datang ke sana begitu ya Bunda. Sampai saat ini pun ternyata Kakak Adi sudah sampai dibilang sebagai kolektor medali di bidang atletik, sekarang pun masih menggeluti dunia musik Bunda ya. Kalau tidak salah Kakak Adi sekarang ini ingin masuk ke les drum.
drum. Les, nah, les Iya drum. kan? Kakak kakak sekarang les drum ya? Iya. Hari apa di les? Iyalah, tak. Nah, Selasa, Adi les hari Selasa. Hari Selasa. Eh, Itu. salam kenal. Ada Mama Gwen. Salam untuk Mama Adi dan juga Kakak Adi. Ada dari Halo, Ayah Gwen. Budiarto juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak. Luar biasa katanya Bunda. Luar biasa Kakak Adi. Masya Allah, bangga sekali dengan Kakak Adi. Gitu. Jadi mungkin ada pesan kepada kami Bunda. Bagaimana untuk orang tua yang saat ini, seperti tadi dikatakan, orang tua yang saat ini itu justru sangat beruntung begitu ya Bunda, karena informasi sudah sangat banyak. Dan Iya, Bunda yang saat ini mendampingi anak dengan Down syndrome berusia hampir 28 tahun, masih semangat untuk mencari informasi dan masih semangat untuk terapi, iya. kemanapun, dan belajar Ya, apapun begitu dimanapun Bunda. kita harus bisa. Ya, yang kita inginin sebetulnya dia kan bisa. Di mana dia bisa tuh kita cecer terus. Insya Allah mungkin ada kelainan apa saya juga nggak tahu ya. Tapi kita harus kita sebagai orang tua tuh harus semangat, sabar. Itu intinya sabar dengan keadaan kita. Soalnya Allah tuh sudah mentakdirkan anak ini lahir dengan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu tuh tinggal orang tuanya yang harus sabar, semangat, menerima keadaan anaknya ini. Walaupun dalam keadaan kekurangannya terima. Kita semangat untuk anak kita gimana ke depannya, jangan sampai dibawa anak ini, jangan malu dan minder dengan keadaan anak kita walaupun dia dalam keadaan kekurangan. Itu pesan Tuh. saya, intinya semangat, sabar dan berjuang terus untuk kemajuan anak-anak ini bisa. Contohnya apalagi sekarang, zaman-zaman sekarang ini kan udah banyak informasi, banyak apa segala. Ada satu lagi yang saya pesankan, hubungan antara orang tua dengan anak itu harus ada harga menghargai. Kita harus menghargai dan menghormati. Kalau dia menghormati kita, kita harus menghargai dia. Sekecil apapun dia kebisaannya dia, kita harus hargai. Kita harus kasih jempol, kayak kasih apa, itu harus ada. Selalu harus ada. Kasih Kalau saya apresiasi. Iya, kalau saya sama Adi gitu, sekecil apapun dia yang bisa gitu, saya puji, pujian selalu banyak dan dia berbalik memuji saya terus, mama cantik, mama ini, mama Masya Allah. ini, selalu Wiwi Ati. Mam, mama Masya cantik, Allah. cantik. Mama Di baik mana saya hati. Wiwi Ati. nah, katanya Mbak cantik gitu, Mbak cewek Masya cantik. Allah, terima kasih. Terima kasih Kakak Abi. Ya Allah. Iya, Ya Allah. cantik. Dunia akhirat sekali. Katanya cewek cantik. Membanggakan. Terima Jadi kasih Kakak Adi. Kinsey harus bisa. Kinsey saya lihat si Kinsey, ya ampun, insya Allah Kinsey bisa, insya Allah. Amin, amin. Dan ini Wah, banyak Kinsey sekali Bunda. Mohon maaf ini mungkin bisa saya sampaikan ya Bunda ya. Jadi ada seorang Bunda yang mengatakan, Bunda saya merasa sampai saat ini saya nggak mampu gitu. Saya belum merasa saya nggak mampu sampai sejauh ini. Bagaimana Bunda? Jadi beliau ini sudah menjalani tapi merasa tidak sesabar itu atau merasa saya ini nggak mampu sebenarnya seperti itu. Apakah Bunda juga pernah merasa seperti itu saat masa down, merasa capek, pasti capek kan Bunda? Bolak-balik terapi yang itu bertahun-tahun bukan hanya cuman satu kali dua kali begitu. Pernah nggak sih Bunda itu ngerasa capek, ngerasa nggak mampu, ngerasa berat sekali rasanya Iya, menjalani amanah iya, seperti ini begitu? pasti ada kita merasakan capek, tapi kita kalau lagi capek jangan dipaksain, harus istirahat. Harus ada juga istirahatnya. Jadi jangan dipaksain kalau kita capek dipaksain, kayak saya memang benar ya, semuanya. Dulu Adi itu pernah juga Ngalai. Te. ikut ikut di Potat.
Kotak ngadain. Nah, tambah lagi ceritanya Adi ini. Jadi makanya kita tuh harus semangat. Capek itu memang capek. Kita cari waktunya untuk istirahat. Ada waktu istirahat tuh ada. Tapi jangan capek itu berlarut-larut gitu. Ya harus ada. Kita harus ada imbangannya gitu. Maksud saya, ya enggak ada orang yang enggak capek. Kadang bolak-balik ke sini kayak saya aja Adi sampai saat ini masih ada mama begini Mbak, dia muji saya mama begini katanya. Jadi Bagus kita mama ini ya. iya kita tuh harus ya apa namanya harus ya tadi aja semangatnya itu yang harus capek ya tetap ada capek tapi tidak boleh capeknya berlarut cari cari waktu istirahat pasti ada waktu istirahat kan pas waktu ketika pergi terapi itu waktu itu kita nggak bisa ya jangan dipaksain namanya anaknya nggak bisa jangan dipaksain kadang-kadang ibu-ibu kan gitu harus tapi nggak bisa juga kalau nggak ada hasilnya juga anaknya lagi nggak mood dipaksain juga nggak ada hasilnya kan Nggak ada hasilnya. Betul, nggak optimal, Bunda ya. cuma Ini ada yang tanya, Bunda. Waktu itu Kakak Adi terapinya di mana ya? Terapi fisioterapi dan ini, apa namanya? Terapi wicara. terapi Di mana wicara dan itu saya ambil di ATW di Keramat itu ATW Santirama Sakirama. Di Keramas ya berarti waktu itu. di Keramat Keramas itu, waktu itu. Di situ saya terapi wicara dan fisioterapi segala itu di Cipto. Di oh, jadi Cipto. di Jakarta ya. Mungkin ini Jadi kalau dia di misalnya Jakarta. Bunda ada di Jakarta bisa bisa saling sharing tentang tempat terapinya Kakak Adi. Tadi disebutkan ada beberapa, misalnya ada Soina, ada terapi bicara, ada terapi fisioterapi, kemudian juga di SLB, Bina Karya Insani kalau tidak salah Ya, namanya ya Bunda. Mungkin nanti kalau misalnya ada orang tua yang memang berdomisili di sana bisa menjadi salah satu referensi bahwa bisa. Kakak Adi itu pernah belajar di sana. Ya, boleh Ada kalau salam juga seandainya dari Mama Junika. Kakak Adi, salam dari Irfan. Dari Bunda Junika Irfan. Hai Sugiarsi. Bunda. Ya, itu teman Adi itu. Halo, Halo. Irfan. Sama-sama Oh, sama-sama anak Teman dengan Down Adi. syndrome berprestasi. Iya, Masya Irfan. Allah. Teman Adi itu Irfan. orang baik. Iya. Ya, begitulah Masya Mbak. Allah. Jadi kita harus harus ya Mbak Junika itu juga orang hebat, anaknya juga pintar, hebat, dia juga perjuangannya juga wah, lebih hebat itu Bu Junika. Mm-mm. Masya Ya Allah. sama kita-kita Bunda tuh yang intinya harus sabar, semangat. harus sabar, harus semangat, tidak boleh menyerah begitu ya Bunda. Tidak Iya, boleh menyerah karena seperti tadi Allah itu sudah menakar apa yang diberikan kepada kita, di samping kita diberikan misalnya diberikan capek, juga diberikan jalan keluar. Itu pasti setiap masalah pasti ada jalan keluarnya begitu ya Bunda. pasti ada jalan keluarnya. Tidak bisa kita menghitungnya bagaimana kayak Adi udah pergi ke ini ke keluar dia berprestasi keluar dia ke sini sana tanpa dengan saya nggak bisa membayangkan anak saya bisa pergi pergi gitu nggak bisa dihitung Keluar dengan negeri duit nggak tanpa bisa dihitung didampingi. dengan apa gitu nggak bisa kita membayangkannya saya sendiri nggak bisa membayangkan anak saya bisa pergi tanpa saya gitu Iya. alhamdulillah Dan membawa hasil yang saya ingat lagi Bunda, Bunda pernah bercerita seperti ini. Mbak, saya itu tidak bisa membayangkan Adi itu menyelesaikan kuliahnya, dia bisa diuji di ujiannya, padahal komunikasi wicaranya itu masih belum baik begitu ya Bunda. Tapi ya nyatanya bisa dan bahkan nyatanya memberikan bisa memberikan apa namanya? Ternyata tadi ada semacam hitungan begitu ya Bunda yang diujikan iya dan itu ternyata bisa begitu di luar kita awalnya ngiranya masa kamu bisa, tapi ternyata bisa begitu Bunda. Dan itu yang ternyata yang membuktikan justru orang lain yang ada di iya sekitarnya. soalnya kan fokus waktu dia ujian tuh kan enggak melebar kemana-mana. Pokoknya ini satu, ini aja yang akan ditanya nanti kan gitu kan. Ya kita ulang itu, ulang, pasti anak kita insya Allah bisa. Contohnya, saya Insya Allah. sebelum dia ujian itu saya pinjam infokus orang, saya ini belajar
nih kamu bilang, kamu anggap ini dosen ya, saya pinjam orang ini dosen kamu, ini saya pinjam. Nah, kamu bicara di situ, walaupun bicaranya itu tidak jelas atau gimana, yang penting berani ke depan gitu. Kamu Masya Allah. omong ini, saya belajarin dia infokus dulu ke di rumah gitu kan, ya walaupun ngomongnya bla 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 bla, terserah, yang penting kamu berani ke depan. Anggap ini dosen kamu, ini pembimbing kamu gitu. Salah itu sebelum dia menghadapi ujian itu. Soalnya ujiannya itu persis sama dengan orang ujian skripsi, Mbak, di ruangan tertentu, dengan pakai ada video-videoan segala, di ruangan tertentu dengan 4 dosen yang mengujinya dia, dosen pembimbingnya, dosen ini, ada yang mengujinya dia, kita nungguin tuh di luar. Saya udah kotar-kotir Deg-degan. itu, bisa anda anak saya kan gitu kan, udah Ya mulai Allah. saya berpikir waktu dia ikut tes mau masuk kuliah gitu kan, sekarang tes mau lulus sudah ketar-ketir lagi Belum mau saya lulus. gitu kan. Begitu dia turun dari lantai 2 mau ke bawah, saya nunggu di bawah gitu, mama Adi lulus, dia kan Masya bangga Allah. kita, Bu, Adi Udah, lulus udah. gitu kan. Masya Allah. Nah, Masya Allah. alhamdulillah. Jadi saya, Alhamdulillah. Rabbil alamin. ya buat bunda-bunda yang lain, anak kita tuh bisa, asal kita tuh semangat mendidiknya dia. Mencari, jangan dipaksakan, dia nggak bisa ini tapi dipaksakan juga, itu jangan. Pasti ada. Mungkin bisa di musiknya di mana. Kayak Adi ini aja di olahraga, di renang. Di renang itu sama, saya mulainya dia latihan renang itu, saya kejarin dia latihan renang, saya kejarin latihan di Soina gitu, di atletik gitu kan. Tapi di renang ini dia udah bisa renang, udah di gaya dada, gaya itu, udah ikutin lomba, udah saya daftar berulang-ulang kali, diikut lomba, Mbak, udah ikut lomba, udah saya bayar, udah daftar. Pas mau terjun nggak mau, soalnya dia maunya yang di dalam, nggak mau, maunya yang agak cetek gitu. Kalau di dalam, kalau Oh, berlomba kan harus nggak di mau yang dalam. airnya tinggi. Iya, Anda mau itu. Tapi saya paksa aja, kalau ya coba aja daftar dulu. Nanti kalau mau enggak, udah cuma-cuma saya daftar, nggak sampai situ nggak mau, tadi ya udah. Saya tetap aja saya latih kapan dia bisa gitu. Jadi kita harus Jadi memang harus kita dicari ya Bunda ya, saya potensinya itu cari. memang harus dicari. Baru setelah dicari baru Iya. diasah begitu. Jadi ternyata sampai sekarang di renang dia belum bisa berprestasi gitulah istilahnya, tapi dia bisa Insya Allah, terima tuh. kasih Bunda atas sharingnya pada malam hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan penutup pada malam hari ini sebelum kita tutup live pada hari ini. Ada dari Bunda Siti Rohaya, itu pernah nggak sih Kakak Adi itu menanyakan atau apa namanya, kita jelaskan bahwa Kakak Adi itu Down syndrome, artinya memiliki kebutuhan khusus, memiliki perbedaan apa namanya dari kakaknya, misalnya seperti itu. Pernah nggak sih Kakak Adi itu bertanya tentang sesuatu hal yang berbeda dari dirinya? Atau Bunda itu pernah nggak bilang ke Kakak Adi, Adi kamu itu memiliki keadaan seperti ini gitu? Atau tidak pernah sama sekali? Dia bertanya tidak, tapi dia mengerti bahwa dia itu Down syndrome. Dia mengerti bahwa dia itu anak berkebutuhan khusus. Soalnya kan banyak di berita-berita dia nanya, wah itu Adi, malah senang dia itu Adi. Anak yang ditunjukin, anak yang ABK yang berprestasi, anak yang ABK yang tampil gitu. Itu Adi. Kalau orang nyebutin Down syndrome itu Adi, malah senang di wajahnya dia lihat gitu. Malah dia bangga ya Bunda ya. Bangga Kakak Adi dia sebagai dengan penyandang ininya disabilitas dia, itu bangga dia dengan bisa, keadaannya. nggak tahu, tapi nggak ada dia merasa minder apa nanya dia, itu nggak ada. Cuma saya sering terjadi kalau ada di TV ada keluar masalah anak ABK, masalah anak apa, wah Adi, dia langsung begitu. Adi berarti dia senang, dia bangga, dia bisa gitu. Nggak ada Insya dia merasa Allah. minder, itu nggak ada. Selalu saya perhatiin begitu. Kalau ada, kadang-kadang ada di TV ada itu, dia kejar-kejar saya, Adi teman Adi teman Adi gitu. Berarti dia merasa Insya Allah. bangga bahwa dia tuh bisa, dengan gitu. Itu Jadi Mbak. mungkin cukup jelas ya Bunda dari Ya, Bunda Siti Rohaya. Berarti anak penyandang Down syndrome itu sebenarnya merasa cukup dengan dirinya, bahkan merasa bangga dengan bisa bangga. keadaannya gitu ya. Terlebih Mm-mm. misalnya memiliki prestasi, memiliki kelebihan gitu. Pasti mereka tuh bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap Iya,
anak berkebutuhan khusus yang lainnya ataupun teman yang lainnya itu adalah teman Iya. Adi seperti itu tadi disampaikan ya Bunda. Mm-mm. Masya Allah, terima kasih Bunda. Apakah Iya, Bunda ada sama-sama. yang ingin disampaikan untuk penutupnya kepada Iya, kami? nanti kalau memang ada yang di Jakarta yang pingin lebih tahu sekali untuk bergabung sama Soina, silakan tanya sama saya di telepon atau apa. Silakan bergabung sama Soina. Nanti saya kasih info-info yang lebih lanjut. Kalau yang Masya berada di Allah. Jakarta, Ya, ini info yang sangat menarik ya. Jadi nanti untuk orang tua yang saat ini memiliki ADS yang ada di iya, Jakarta bisa menghubungi Bunda Ernim Ilyas untuk bertanya lebih lanjut tentang Soina. Kalau di Bali nggak ada ya Bunda? iya, Kalau di Bali, silakan. di Di Bali tidak Bali ada ya Bunda. ada, Mas, nggak tahu deh saya. Pokoknya di Jawa Oh, coba tuh nanti, udah banyak. Bali ada kali Mbak, berarti nanti coba coba tanya saya nanti. cari. Heeh. Baik, terima kasih. Masukin Baik aja. Bunda, mungkin Kinsi umur 2 tahun tuh udah bisa sosialisasi di situ. Kinsi pintar. Mm-mm. Lebih Alhamdulillah, semoga lebih Insya awal Allah ini lebih anak-anak di bagus. sini juga semuanya pintar-pintar dan tetap semangat untuk orang tua yang lainnya. Saya pun masih sampai sekarang kita tetap di jalan yang sama, kita bergerak sama-sama dan dari Bunda tadi sharing kita banyak menyimpulkan bahwa jangan menyepelekan anak kita karena kondisinya. Jangan merasa minder karena ternyata Masya Allah membanggakannya itu luar biasa ya Bunda ya. Sampai Mama Bunda Ernim Ilyas ini nama bekennya adalah Mama Adi begitu ya Bunda. Mama Dipasang Adi. sampai fotonya besar, bannernya besar dipasang di mana-mana dan itu adalah foto Kakak Adi yang dipakai foto dengan orang-orang begitu ya Bunda. Jadi ada di Iya, suatu ketika ada banner Kakak Adi besar sekali dan itu adalah digunakan untuk berfoto. Dan itu iya, sangat membanggakan. Selain iya, membanggakan di bidang prestasi olahraga, ternyata juga memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Dan itu perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita harus yakin kalau anak kita itu bisa, terlepas dari iya, bagaimanapun kondisinya. iya. Harus semangat. Intinya semangat, sabar, berjuang terus buat Semangat dan anak. sabar. Heeh. Amin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda. Mungkin Sama-sama, saya udah bisa berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda. Allah. Hmm. Berdoa ke amin. Allah, kata Adi, tampilkan Iya, mukanya berdoa ke ke Allah. sini. Jangan lupa berdoa ke Allah ya Kak ya. Ya, berdoa Berdoa ke ke Allah, Allah. sabar, semangat. Kakak Adi mau kasih semangat buat adik-adik di sini? Nah, coba semangat sayang gitu. Adik-adik, bunda-bunda, Coba. ayah-ayah. Oh, ya. Soina Jaya, semangat. Soalnya semangat, begitu ya bunda ya. Masya Allah, terima kasih Kakak Iya, Adi. Terima kasih atas inspirasinya dari orang iya. tua banyak yang mengucapkan terima kasih atas motivasi dan sharingnya pada malam hari ini. Saya mohon maaf Sama-sama. Bunda, ternyata molor dari awalnya tadi bilangnya 1 jam, ternyata hampir 1,5 jam kita mendengarkan sharing pada malam hari ini. Kita mendapatkan banyak ilmu, semoga ilmu yang didapatkan pada malam hari ini bisa kita gunakan untuk mendampingi anak-anak kita. Ya, Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu Bunda. Semoga nanti di lain sama-sama kesempatan Bunda, ada sesi sama-sama. bersama Soina ataupun waktu kakak Adi latihan kami tunggu, kami sangat menunggu apa namanya sesi selanjutnya dan tetap semangat kepada kakak Adi, semangat latihan drumnya dan juga semangat untuk PR-PR yang lainnya. Mungkin Iya, begitu Bunda terima ya. kasih sama-sama. Saya juga terima kasih udah diajak bergabung di sini, berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Bermanfaat buat anak-anak Amin. bunda semuanya. Ya, terima kasih banyak juga Amin. ya Mama Kinsi. Amin. Terima Mudah-mudahan kalau kasih. kita ke depannya bisa lebih kenal lagi, kalau ada lebih banyak berbagi lah, sering bertanya. Saya bersedia kalau ada yang bertanya ke saya via WhatsApp silakan. Kalau saya bisa mengasih info saya kasih gitu. Terutama yang untuk bergabung sama Soina silakan. Memang infonya ke saya bisa. Yang di daerah Jakarta silakan. Mulai dari usia 2 tahun ya Bunda, sudah bisa Boleh daftar dari di Soina iya, iya, dari usia 2 atlet. tahun. Bisa.
Oke, baik. Insya Allah. Mungkin cukup ini informasi pada malam hari ini. Apabila ada ayah bunda yang berada di Jakarta dan ingin bergabung dengan Soina, boleh sekali menghubungi Bunda Ernim Ilyas di Instagramnya @ernimilyas, begitu ya Bunda ya. Nanti bisa Ya, melalui DM atau mungkin untuk lebih lanjut bisa melalui WhatsApp begitu. ya, ya. Baik, terima kasih Kakak Silakan. Adi, terima kasih. Sepertinya Kakak Adi juga sudah mulai ingin istirahat. Adi dipanggil. Terima kasih Bunda. Nih. Mungkin saya izin untuk Ya, menutup live pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam Bunda. sehat Terima kasih semuanya Ayah ya. Bunda yang sudah bergabung. Ya, Saya salam izin sehat untuk semuanya. menutup Waalaikumsalam. live pada Waalaikumsalam. malam hari ini. Oke, Waalaikumsalam. dah.